Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Selasa pagi ini. Tentu itu adalah anugerah berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kembali kita maknai kebaikan Tuhan ini dengan bersedia menerima firman-Nya, menjadi kekuatan bagi kita melangkah dalam menjalani kehidupan di hari ini. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami terus datang kepadamu karena kami tahu Engkau Allah yang setia. Berkenan Engkau urapi kami kembali dengan firman-Mu di pagi ini, agar itu menjadi semangat bagi kami untuk memaknai kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta Tuhan berfirmanlah, demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab di Selasa pagi ini terambil dari kitab Yosua pasal 20 ayat 1 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota. Mereka harus menerima dia dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya, dan ia akan diam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu. Dan dengan menaruh benci kepadanya lebih dahulu, ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada rapat jemaah untuk diadili. Sampai imam besar yang ada pada waktu itu mati, maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Lalu orang Israel mengkhususkan sebagai kota perlindungan Kedes di Galilea, di pegunungan Naftali dan Sikem, di pegunungan Efraim dan Kiryat Arba, itulah Hebron, di pegunungan Yehuda, dan di seberang sungai Yordan, di sebelah timur Yeriko, mereka menempatkan Bezer di padang gurun di dataran tinggi dari suku Ruben, dan Ramot di Gilead dari suku Gad, dan Golan di Basan dari suku Manasye. Itulah kota-kota yang ditetapkan bagi semua orang Israel dan bagi pendatang-pendatang yang ada di tengah-tengah mereka, supaya setiap orang yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja dapat melarikan diri ke sana dan jangan mati dibunuh oleh tangan penuntut tebusan darah sebelum ia dihadapkan kepada rapat jemaah. Saudaraku, tema khotbah kita di Selasa pagi ini dalam Sabda Bina Umat dituliskan demikian, kota perlindungan. Kalau tema kita berbicara tentang kota perlindungan, saya boleh katakan bahwa ada juga tempat perlindungan bagi manusia seutuhnya, seluruhnya. Di dalam dia menyatakan rasa takutnya, di dalam dia menyatakan rasa ketidaknyamanan hidupnya, di dalam dia menyatakan keinginan-keinginannya, dan tidak lain perlindungan manusia itu adalah Allah.
Dan bagi kita orang percaya, tentu untuk mencapai itu kita harus memiliki Yesus Kristus. Karena Yesus menjadi sarana Tuhan untuk bisa kita mencapai Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, yang memberikan perlindungan kepada kita. Itulah alasan kemudian kenapa dalam kitab Injil Matius 11 ayat 28 dikatakan, hai kamu yang berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tentu ini baik saudaraku untuk kita renungkan supaya kita tahu di mana tempat kita harus memohon perlindungan. Karena catatan kecil saja, seperti yang selalu saya sampaikan dalam khotbah-khotbah renungan pagi, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang pecemburu, Allah yang tidak mau diduakan. Artinya ketika kita berbicara tentang meminta perlindungan, harus satu-satunya hanya kepada Allah. Tidak kepada orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang pintar, paranormal, dukun dan sebagainya. Tapi betul-betul hanya kepada Allah. Karena Allah sudah tetapkan kalau dialah jawaban dari semua perkara yang ada di dalam hidup manusia. Itu yang kembali lagi saya mau katakan, seperti yang diucapkan oleh Ayub. Dia katakan Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Sehingga dia betul-betul di totalitas hidupnya Ayub menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Susah senangnya, suka dukanya, sukses gagalnya, atau apapun keadaannya, dia tetap hanya berlindung kepada Allah saja. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan. Karena tentu kalau kita mengingat-ingat perjalanan hidup kita yang sudah kita lewati sekian waktu lamanya. Saya tidak tahu entah ada berapa banyak kali kita lari dari Tuhan di dalam keberadaan kita yang salah. Kita tidak berlindung kepada Tuhan, tapi kita mencari kekuatan manusia yang menurut kita lebih hebat dari Tuhan. Mari di kesempatan baik ini kita merubah cara itu saudaraku. Betul-betul kita datang kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Tentu permohonan perlindungan kepada Tuhan harus kita sampaikan dengan sungguh-sungguh lewat iman yang teguh. Bukan sekedar kita memohon, karena firman sudah katakan mintalah maka engkau akan diberikan. Lalu kita sekedar ucapkan saja permohonan kita tapi kita tidak mengimani dia. Saya pikir tidak demikian juga saudaraku. Katakan pergumulan kita karena kita punya iman. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan Tuhan tidak pernah menguji iman kita melebihi kekuatan kita. Karena itu jangan terlalu intervensi Tuhan dengan apa yang terjadi pada kita. Sehingga itu kita jadikan alasan untuk tidak datang kepada Tuhan karena kita berpikir Tuhan tidak care dengan kita. Tidak saudaraku, Tuhan itu setia. Tuhan itu memiliki cinta yang abadi, yang kekal. Yesus itu tidak berubah dari kemarin, hari ini dan seterusnya. Dia tetap sama. Kita saja yang kemudian merubah diri karena paradigma yang ada pada kita. Mengklaim Allah tidak berpihak kepada kita sehingga kita lari dari dia. Ini yang mau ditegaskan oleh Yesua di dalam bacaan kita. Bahwa kota perlindungan itu bukan datang dari Yosua tapi datang dari Allah. Allah yang tetapkan, artinya Allah begitu peduli kepada manusia yang mengalami pergumulan berat.
yang tidak sengaja membunuh saudaranya. Bukan karena dia jahat atau ada rancangan jahat atau ada niat atau sengaja, tidak. Supaya kita tahu betul-betul bahwa Allah itu selalu melihat kita. Makanya dengan tegas dalam bacaan kita di ayat 1 sampai 3 coba kita lihat saudaraku. Bagaimana Allah begitu peduli kepada orang-orang yang tertekan. Karena perbuatannya yang tidak sengaja dia lakukan. Katakan hilaf dan seterusnya. Kita lihat. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, artinya ini dari Tuhan kepada Yosua. Demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaran Musa. Artinya dari Tuhan, jadi bukan dari Yosua, juga bukan dari Musa. Supaya siapa yang membunuh seseorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Jadi ini Tuhan saudaraku yang menyampaikannya kepada Musa, diteruskan kepada Yosua untuk disampaikan kepada Israel bahwa Allah itu peduli dengan engkau, dengan kaum Israel. Jangan pernah melihat Allah itu sebagai Allah yang membenci sehingga kita enggan untuk menyapa dia. Jadi ini saudaraku, kita harus mengerti bukan saja untuk orang Israel di zaman Yosua, tapi untuk kita di zaman sekarang. Tidak sedikit orang yang lari dari Tuhan hanya karena dia tidak siap menghadapi wabah virus corona ini. Tidak siap dia menghadapi situasi di mana pekerjaannya mungkin dia kehilangan pekerjaan atau dan seterusnya. Datang kepada Tuhan. Yakin. Dengan sungguh-sungguh kita memohon kepada Allah. Allah memberikan jalan keluar yang terbaik kepada kita. Karena sekali lagi dalam kitab 1 Korintus 13 Tuhan tidak pernah menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita. Bila mana kita dicobai, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita. Persoalannya saudaraku, kita meminta kelepasan hanya betul-betul untuk merdeka, tapi tidak bersedia di dalam kemerdekaan itu untuk memberi diri kepada Allah. Artinya kita mencari Tuhan karena kita butuh toh. Kalau kita sudah dapatkan apa yang Tuhan berikan lewat apa yang kita butuhkan, kita lari lagi dari Tuhan. Nanti kalau ada masalah baru kita datang lagi kepada Tuhan. Tuhan juga tidak mau dipermainkan seperti itu saudaraku. Jangan sampai Tuhan katakan kita orang yang tegar tengkuk. Orang yang bebal seperti yang dikatakan kepada Israel. Setia. Tidak ada yang susah untuk mengikuti perintah Tuhan. Hanya berani dan mampu menyapa orang, hormat dengan orang, sayang dengan orang, tidak membenci orang, tidak berusaha untuk merampas hak orang, tidak berusaha untuk emosi marah, dan seterusnya. Saya yakin kita bisa akan sungguh-sungguh untuk berteduh di bawah naungan sayang Tuhan, dan Tuhan akan melindungi kita. Dan dalam perlindungan Tuhan saya yakin sekali kita akan aman, nyaman, tentram, bahagia. Karena jamahan tangan Tuhan selalu memberikan ketenangan bagi kita. Jadi ini saudaraku yang perlu kita tahu bagaimana kita pahami Tuhan kita itu adalah tempat perlindungan kita. Tidak ada yang lain. Karena hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan secara total perkara-perkara yang kita hadapi, sulit sekalipun itu. Karena dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari andalkan Tuhan hari ini, besok dan seterusnya.
dan percaya dalam pengandalan akan Tuhan, kita akan terus diberkati oleh-Nya. Selamat membuktikan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar terlalu sering kami lari dari Engkau karena berpikir Engkau tidak bisa berbuat yang terbaik untuk kami. Sehingga kami mencari kekuatan manusia yang lain. Kami mohon ampun untuk itu Tuhan. Karena situasi itu pun bukan jawaban terbaik bagi kami. Bahkan semakin menjebak kami untuk jatuh ke dalam kehancuran dan kebinasaan. Izinkan kami lewat firman-Mu di pagi ini. Kembali kami hanya mencari Engkau. Berteduh di naungan sayang-Mu. Mengandalkan Engkau. Dan memohon penyertaan-Mu. Agar hidup kami selalu terberkati oleh-Mu. Hari ini, besok dan seterusnya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.